Assalamualaikum Sobat YouTube, kembali lagi di YouTube channel aku, Dinda Aulia. Di video kali ini aku akan mempraktikkan video bimbingan kelompok yang dimana menjadi salah satu tiket UAS di mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok yang diampu oleh Ibu Amal Hayati. Baiklah, langsung saja kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan segala rahmat hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada bimbingan kelompok kali ini. Agar pertemuan bimbingan kelompok kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, selesai sudah di tahap pembentukan. Kita lanjut ke tahap peralihan, di mana di tahap peralihan ini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, asas dan juga tujuan. Juga kita nanti akan bermain games, gunanya agar dinamika di dalam kelompok ini terbangun, jadi anggota-anggota kelompok saling mengenal satu sama lain. Jadi saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu sekumpulan orang yang berkumpul membentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dan adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah sebagai media pengembangan diri agar satu sama lain bisa berlatih berbicara dan berlatih untuk menanggapi tanggapan orang lain. Dan adapun asas-asas di dalam bimbingan kelompok ini adalah asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Baik, di sini agar kita saling mengenal satu sama lain, saya mengenal anggota kelompok, begitupun dengan anggota kelompok yang lainnya mengenal satu sama lain, maka kita akan bermain games. Gamesnya yaitu adalah nama warna. Jadi di sini anggota kelompok akan menyebutkan namanya dan juga warna kesukaannya. Nanti akan bergiliran. Dari sebelah kanan saya, silakan sebutkan nama Anda dan juga warna kesukaan. Nama saya Halimah, saya suka warna ungu. Halimah ungu, Viva biru. Halimah ungu, Viva biru, Rahmi hitam. Halimah ungu, pipa biru, Ami hitam, Widya pink. Halimah ungu, pipa biru, Rahmi hitam, Wiwit pink, Tuti hijau. Selesai sudah di tahap peralihan, berarti kita masuk ke tahap kegiatan. Di mana di tahap kegiatan ini kita akan mendiskusikan topik permasalahan yang sudah kita bicarakan sebelum pertemuan hari ini, yaitu mengenai pembulian. Jadi yang seperti kita tahu bahwa pembulian ini adalah salah satu tindakan yang tidak menyenangkan, yang dapat merugikan sekali korbannya. Bukan hanya pembulian secara fisik, pembulian juga bisa menyebabkan korbannya mengalami kesehatan mental yang down maupun kesehatan psikis yang menurun. Bahwa pembulian sangat banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Bahkan pembulian sendiri sudah menjadi salah satu hal yang tidak lazim lagi. Dan yang paling parahnya, banyak anak-anak sekolah yang melakukan pembulian, entah itu dia menjadi korban atau menjadi tersangka pembulian. Yang mungkin mereka merasa hebat, mungkin mereka merasa bahwa si korban ini memiliki kelainan atau memiliki kekurangan, dan sehingga mereka membuli, sehingga si korban tersebut merasa lemah secara fisik maupun secara mental. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada anggota-anggota kelompok, apakah anggota-anggota kelompok di sini pernah menjadi salah satu korban bully, entah itu pada waktu kecil, pada masa sekolah, atau pada sekarang. Alhamdulillah tidak pernah. Saya juga tidak dulu. Iya. Pernah sih. Itu bentuk bulinya seperti apa? Apakah secara langsung atau melalui HP? Kan kita biasa Secara SD sih. itu dibully secara fisik atau gimana? Atau Karena secara mental? Cakep aja sih. Kayak misalnya kan
kayak ejean gitu. Iya, iya. Kayak bahasa kan pindahan dari sekolahnya dulu pindahan dari Medan ke Padang. Jadi di Padang tuh kau di sana kasar. Jadi di sana kau nggak boleh. Jadi disitulah jatuhnya pembulian. Sampai Di sini juga nangis. pembulian. Enggak sih. Jadi, Enggak merasa. Jadi anggota Nggak tahu kelompok kamu. Jadi anggota kelompok Rahmi ini dibully karena berbeda suku dari teman-teman sekolah lainnya. Baik, saudari Rahmi, apakah setelah dibully tersebut saudari Rahmi mengalami mental down atau menjadi malas sekolah, menjadi malas bergaul dengan teman-teman? Iya sih. Jadi ada sedikit trauma ya. Baik, apakah anggota kelompok yang lainnya pernah mengalami hal yang sama atau serupa? Alhamdulillah tidak. Baik, jadi anggota-anggota kelompok lainnya tidak ada ya yang menjadi korban pembulian. Alhamdulillah. Lalu, apakah anggota-anggota kelompok lainnya pernah menyaksikan salah satu pembulian atau pernah melihat temannya dibully atau gimana? Pernah. Itu biasanya mereka membulinya seperti apa? Ceritakan saja. Kan kalau misalnya kayak kebanyakan orang di soal entah itu soal fisik gitu kan, lebih sering kan itu ke fisik kan. Ya udah sih paling dia aja gitu sampai dia nangis kadang gitu. Lalu saudari Halimah berarti melihat pembulian itu, karena kan itu kan dilakukan oleh teman dan korbannya juga teman saudari Halimah sendiri. Apa yang saudari Halimah lakukan pada saat itu? Atau hanya menonton saja atau melarang tersangka pembulian itu untuk menghentikan tindakannya? Contoh melarangnya seperti apa? Jangan gitu loh orangnya. Jangan boleh gitu. Kadang juga kalau dia sampai nangis, diam. Panggil. Itu terjadi pada saat masa sekolah. Iya. Baik, memang pembulian ini mungkin bagi sebagian orang itu hal yang sepele ya, kayak ya udah kan cuma diejek aja masa sampai nangis. Namun di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa kekuatan mental seorang itu berbeda-beda. Dan standar kebahagiaan, standar kesedihan orang lain itu berbeda-beda. Ada yang cuma dikomentarin sedikit langsung masuk ke hati. Ya itu sebenarnya itu tergantung individunya juga, dan kita tidak bisa bilang wih baperan sekali gitu. Apalagi kalau soal fisik ya, itu sering sekali pembulian itu berasal dari fisik. Jadi ada fisiknya yang mungkin sedikit berbeda dari sebuah kelompok, dia langsung dikucilkan, langsung dibully, langsung dijauhi. Anggota kelompok sekalian, menurut anggota-anggota kelompok sekalian, apa sih dampak dari pembulian ini? Baik, menurut saudari Tuti, apa dampak dari pembulian ini? Menurut saya kalau dampak pembulian itu bisa kayak mana ya, jadi kita kayak menyendiri, terus jadi kayak malu atau nggak percaya diri lagi gitu sih. Baik, terima kasih kepada saudari Tuti. Jadi salah satu dampak dari pembulian ini kita menjadi tidak percaya diri, sering menyendiri, bahkan kita bisa menyalahkan diri kita sendiri karena kita berbeda dari orang lain, dan kita bisa salah satu juga hal dampak dari pembulian ini adalah membuat kita tidak bersyukur karena kita membedakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Baik pada saudari Viva, apa sih yang harus kita lakukan agar kasus pembulian ini tidak semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah? Menurut saya mengendalikan terjadinya bully itu kita harus pandai-pandai memilih teman supaya kita memilih teman yang baik supaya kita gimana ya, pandai-pandai memilih teman atau pandai-pandai memilih kelompok teman gitu kan, supaya di dalam pertemanan itu tidak terjadi pembulian, tidak saling menyalahkan.
Boleh ditanya saudara. Baik, terima kasih kepada saudari Viva. Jadi salah satu pencegahan dari pembulian ini agar tidak semakin marak adalah kita memilih teman, terus memilih circle pertemanan yang bisa mungkin menerima kita. Jadi di dalam circle pertemanan tersebut tidak ada membuli satu sama lain. Pada saudari Widya, apakah ada tambahan mengenai pencegahan pembulian? Menurut saya kita dapat bersikap percaya diri dan bersikap bodoh amat tentang penilaian orang lain terhadap kita. Jadi kita harus lebih fokus sama diri sendiri ya. Kita tidak usah mendengarkan perkataan orang lain jika perkataan itu membawa energi negatif kepada kita. Baiklah, mungkin itu saja diskusi bimbingan kelompok kita hari ini. Jadi kesimpulan dari topik permasalahan kita bahwa bully adalah salah satu tindakan yang dilakukan sengaja oleh sekelompok orang ataupun satu orang kepada orang lain ataupun kelompok lain yang itu dapat merugikan secara fisik maupun secara psikis ataupun mental. Dan salah satu dampak dari bully ini adalah mungkin kita yang introvert, kita yang pendiam, sedangkan teman-teman kita sering berbicara. Jadi kita dibedakan di dalam satu circle pertemanan ataupun di lingkungan masyarakat seperti itu. Dan salah satu pencegahannya tadi adalah kita bisa mencintai diri kita sendiri, lebih fokus kepada diri sendiri, tidak usah mendengarkan perkataan negatif dari orang lain, dan kita bisa lebih bersyukur lagi atas apa yang telah diberikan kepada kita. Baik, selesai sudah sesi tahap kegiatan pada kelompok hari ini. Apakah anggota-anggota kelompok lainnya bersedia jika kita melakukan bimbingan kelompok lagi di kemudian hari? Baik, cukup. Di sini saja. Sampai sini saja. Baik, jika sudah cukup, jika sudah jelas semuanya yang kita bahas, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran atau atas kesempatan waktunya kepada anggota-anggota kelompok yang bersedia untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi video bimbingan kelompok dari saya, Dinda Aulia. Saya mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan semoga apa yang saya tayangkan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.